Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami, Paguyuban Suryo Kendilwesi Kebumen. Saya Hendro Nur Cahyono. Saudaraku, malam hari ini kita akan mengungkap saudara kita, yang di situ saudara kita itu eh, ada keluhan. Jadi suami istri, tapi ribut terus. Jadi ini orang tuanya pengen tahu sebenarnya ada apa dalam rumah tangga kehidupan anaknya. Jadi beliau pengen mengungkap karena uh, anaknya ini suami istri adanya tiap hari bertengkar, sedikit saja bertengkar, ribut dan selalu tidak harmonis, tidak ada kata harmonis seperti itu. Dan lama kelamaan dua-duanya itu juga jadi sakit-sakitan. Ya ini orang tuanya penasaran, apakah ada hal gaib yang menjadikan keluarga saudara kita itu ribut terus dan menjadikan sakit-sakitan? Nah, kita akan cari tahu, kita akan ungkap. Nah, mudah-mudahan lantaran mediasi pengungkapan atas izin Allah ada solusi. Yuk, Mas Fandi, siap. Seperti biasa, saudaraku, kita akan tarik bangsa jin yang ada pada tubuh saudara kita lewat media gambar. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hei. Hei, hei, hei. Tenang, 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 sebentar, sebentar. Sebentar, ya Allah, sebentar. Iya, sebentar, bisa bicara. Bisa bicara sebentar? Enggak bisa? Bisa bicara, kamu bisa lah. Ya, sebentar saja, saya pengen ngobrol nanya sebentar. Boleh ya? Ya, saya baik-baik kok, enggak jahat, enggak. Saya, ya, tenang aja, tenang. Ya, semakin tenang, kita ngobrol baik-baik. Selesai, nanti kita kembalikan ke asalnya, ya. Siapa ada? Saya Hendro. Ini di daerah Kebumen, Jawa Tengah. Dan ini tempat tinggal saya. Ya, ini dengan siapa kalau boleh tahu? Godo Geni. Oh, Godo Geni. Oh, aduh. Geni. Maaf Mbah Godo Geni, saya mau nanya sebentar. Ya. Boleh? Berkenan? Arep apa? Ya, pakai bahasa Indonesia, Mbah. Mau apa? Ya. Oh, saya mau cuma pengen tahu saja silaturahmi sama Mbah Godo Geni. Ngerti apa? Tahu apa? Ya cuma pengen nanya saja silaturahmi Mbah Geni. Boleh? Bisa karepmu kowe arep apa? Sedak tarung karo aku. Enggak bertarung. Cuma mau nanya-nanya saja. Ya. Boleh ya, Mbak? Dijawab ya, saya tanya ya. Wis apa? Ya pakai bahasa Indonesia. Apa udah? Ya. Kok Mbahnya bisa sih tinggal di tubuh saudara saya, Mbak? Sudah lama? Sudah.
Oh, sudah lama. Lah, tujuannya apa mbahnya di tubuh saudara saya? Kenapa kamu tanya seperti itu? Ya, saya pengen tanya itu Tujuan karena kamu juga apa tanya seperti itu? gini loh mbah. Saya terus terang saja gini mbah. Tujuan saya menanyakan itu karena kami lihat kok suami istri ribut terus. Sedikit-sedikit jadi masalah, sedikit-sedikit jadi ribut. Tidak ada harmonis. Terus lama-kelamaan kok malah pada sakit. Kayak gitu. Itu yang perlu pengen saya tahu, Mbak. Mbak tuh geni. Dan suasananya itu di rumah itu panas. Nggak nyaman, nggak bikin tenang. Adanya pengen jadi ribut. Masalah sedikit sama anak juga jadi ribut. Itu. Ya kenapa? Seperti itu yang dirasakan. Iya. Wah, Kamu tertawa senang. berarti aku ya Kenapa? berhasil. Oh, berhasil. Kalau memang seperti itu yang dirasakan, berarti aku berhasil. Oh, Wah, berarti mbahnya puas, senang. puas. Oh, berarti ini apinya ini yang membuat suasana rumah itu jadi panas, mudah emosi, bertengkar terus gitu. Ya, Ini mbahnya semua pelakunya. tidak, saya dibantu oleh teman-teman dan Oh, dibantu. Nah, terus ya, saya nanya mbah ini, Mbah. apa? Nah, ini mbahnya itu disuruh siapa? Kok bikin seperti itu? Ya, masa lalu. Masa lalu. Jangan kau gitu. Enggak, ya maksudnya biar jelas loh. Masa lalu gimana sama seseorang. Masa lalu gimana yang jelas, Mbak. Saya dari bisa dibilang bekas kekasih. Oh, berarti ini kamu disuruh oleh seseorang bekas pacarnya. Ya, Kenapa jengkel bekas pacarnya? Apa nggak terima diputus apa bagaimana? jelas cinta setianya abaikan. Nah terus Terus apa? cinta setianya diabaikan, ya kenapa diabaikan? Dia menikah dengan yang lain. Oh, berarti kamu ditinggal nikah. Ya, Kamu marah. saya tidak marah. Iya. Terus apa? Manusia itu yang Iya, maksudnya manusianya itu yang ditinggal nikah marah, terus nyuruh kamu, biar tidak harmonis, ribut terus. ya, Kan sudah lama, Mbak. Kenapa enggak udah selesai, udah tinggalkan saja. mungkin dah lama, tapi itu masih membekas. Berarti tujuan kamu biar intinya biar sama-sama sakit hati itu suami istri cerai gitu. Betul. Berarti yang mempengaruhi bikin ribut, bikin tengkar itu mbahnya semua. Iya. Tapi kok kenapa sekarang jadi dua-duanya sakit-sakitan? Karena itu. Karena apa? Karena itu. Karena sering seperti itu tidak ada yang mau mengalah. Tapi saya harus berkobar. Sehingga badannya pun kalah. Ya, Mbah. Nah. Kamu sama siapa saja, Mbak? Ada berapa pasukan kamu? Banyak. Kalian udah tahunan, kenapa mbahnya masih di situ terus sih? Iya, saya akan masih di situ. Saya akan terus di situ. Sampai dia benar-benar pisah baru saya keluar. Berarti kalau cerai, pisah, kamu baru keluar, pulang. Iya. Tapi belum cerai. Belum. Ya nggak cerai, Mbak. Cerailah saja. Apalagi nanti saya kasih tahu videonya ini bahwa sebenarnya kalian itu diganggu oleh bangsa jin
setan-setan ini Nah, yang disuruh oleh mantan kekasih dulu. bukan urusan kamu. Saya ikut campur. Saya nggak ikut campur, saya cuma ya meluruskan. Ya saudaraku semuanya, jadi ikhlaslah kalau memang bukan jodohnya. Jangan ya menyuruh hal goib untuk melakukan seperti ini. Karena kalau memang bukan jodoh, bagaimanapun tidak akan bisa menyatu. Latihan ikhlas, latihan ikhlas, latihan ikhlas karena Allah. Nanti akan diganti yang lebih cantik, lebih baik, lebih istimewa. Kalau kita ikhlas, kalau kita sabar. Tambah ikhlas, tambah sabar, tambah cepat kita mendapatkan gantinya. Tambah sakit hati, tambah nggak ikhlas, tambah grundel, semakin lama kita mendapat gantinya, dan ketika dapat ganti biasanya lebih jelek. Ya. Jadi solusinya ikhlas saja sudah. Lupakan, sudah. Bismillah. Caranya gimana ngelupain? Ya. Ketika ingat si cewek itu, ganti dengan zikir. Ganti dengan mengingat Allah. Jangan ikuti ingatan itu. Kalau ingatan itu diikuti, hasilnya sakit hati. Karena apa? Bayangan kenangan-kenangannya itu akan masuk lebih dalam pikiran atau hati kita. Dan itu akan menyakiti diri kita. Lebih baik ganti dengan zikir. Ayo, ingat dia, nggak ingat dia, zikir. Ingat Allah. Aku cinta engkau ya Allah. Cepat sembuh. Ya. Aja ngurusin kayak gini. Ini udah nanti udah ketahuan. Ya kita kasih tahu videonya biar jadi sadar. Ya. Nanti kita bantu terapi, hilangkan pengaruh jinnya, hilangkan pengaruh setannya yang ada di rumah juga atas izin Allah. Ya. Ngapain sih Mbak kamu niup-niup api? Itu sebagian dari kekuatan kamu ya Mbak ya, pusaka kamu ya. Iya. Supaya padam. Hah? Supaya apa? Padam? Tidak. Oh, supaya tidak padam. Berarti kamu ini secara dokternya ini Mbak spesialis ngerusak hubungan rumah tangga. Ya. Bisa Kamu bilang begitu. kamu khusus. Tapi kenapa ini nggak belum hancur Mbak? Ya berarti bukan khusus, bukan spesialis kamu Mbak. Ya Mbak. Tapi nyata ribut kan. Ya ribut sih ribut, tapi kan nyatanya itu belum cerai, belum pisah. Sebentar lagi cerai, sabar saja. Tuh dengerin saudaraku kalimatnya. Sebentar lagi cerai, sabar saja. Jin atau setan itu memang juga sabar. Sabar terus untuk menyakiti, sabar terus untuk menyerang. Makanya kalau berhadapan dengan mereka itu tidak sabar, cepat gak sembuh-sembuh sih, aduh semakin lama. Tapi semakin sabar saja, ikhlas saya beri sakit, ikhlas saya berikhtiar, berobat, berterapi, ikhlas, sembuh milik Allah. Itu semakin cepat kita mendapatkan kesembuhan. Tapi kalau nggak sembuh-sembuh, terapi udah 2 kali nggak sembuh-sembuh, semakin lama semakin susah. Karena apa? Dengan keburu-buru, kekuatan Mbak atau kekuatan Bapak itu akan menjadi tambahan mereka dan mereka tambah kuat. Itu kan dengar sendiri. Sabar. Kita melawan mereka bisa menang dengan sabar, lebih sabar daripada mereka. Insya Allah. Ya Mbak. Apa? Kok kamu udah lama, sudah ada beberapa tahun. Kok sabar terus? Ya nggak usah sabar, ngapain udah pergi kamu kalah lah. Kamu tidak tahu apa maksud dari sabar. Ya terus kasih tahu coba maksudnya apa. Sabar itu selalu berusaha sekuat mungkin, berusaha sebisa mungkin. Meskipun kita tidak bisa, tetap lakukan aja. Terus-terusan kayak gitu. Terus-terusan, berulang-ulang. Ya. Itu saudaraku, sabar terus. Ya, Matang pencerah saya. Memang seperti itu musuh setan itu, kalau nggak sabar kalah. Asli kalah, nggak ada yang musuh setan kayak gini. Ini ya, misalkan kita ketemu seperti itu, maki-maki. Kamu itu seperti, dia malah senang. Setan itu senang. Hadapin saya kalau berani. Alah, setan malah senang. Tanpa kita sadari mereka bisa nyerang kita. Gitu. Jadi nggak boleh.
terus sabar, tenang, ikhlas. Mereka bingung. Ya, tapi kalau emosi kita melawan depan mereka, ya aduh, mereka tersenyum, mereka senang. Mbah, mau nyembahnya ini bagaimana? Tidak mau apa-apa. Tapi saya punya kemauan, Mbah. Mbah, Saya tidak menuruti kemauan kamu. saya mau kalian itu keluar dari tubuh, dari raga saudara saya. Mau tidak mau harus. Jelas tidak mau. Oh, jelas tidak mau, ya sudah. Kalau jelas tidak mau, kamu akan saya kembalikan ke larung saja dah. Biar besok saya akan bersihkan orangnya serta rumahnya sekalian. Biar selesai tuntas. Karena memang saudaraku ketika musuh hal kayak gini tidak tuntas, menyerang terus. Harus tuntas. Ketika tuntas, ditutup, insya Allah selesai. Kebetulan obor mana? Sudah cukup, Mbah. Sudah cukup. Ya, sampai kita berjumpa lagi ya. Nggak berjumpa lagi, Deng. Kamu saya larung saja, ngurang-ngurangi musuh. Allah. Saudara. Larung saja kepada Allah. Allah Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Nanti video ini saya akan tunjukkan kepada saudara kita. Sadar bahwa ada kekuatan setan yang di situ menjadikan tidak harmonis, ya. Dan ternyata ada kesalahan zaman dahulu. Ya, kesalahannya apa? Dia tadi jengkel karena ditinggal nikah. Ya, ketika ada yang punya pacar atau punya ini, ya baik-baik saja lah putusnya biar tidak terjadi seperti ini. Ya. Saya Hendro Nur Cahyono dari Paguyuban Sudiro Kendil Besi Kebumen. Segala kesalahan mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.